Sekarang di ruangan Zoom meeting ini ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengganti ya namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi pengundian ya. Hadiahnya berupa saldo Saktiling untuk dua peserta yang beruntung dan yang sudah daftar. Oke, mungkin untuk acaranya kita akan mulai aja ya Bapak Ibu. Tapi sebelum dimulai, kita akan bagi-bagi hadiah nih. Nah, hadiahnya berupa saldo Saktiling ya, yang akan diundi bagi peserta yang sudah daftar. Pemenangnya yang beruntung ada dua orangnya nanti Bapak Ibu. Oke, silakan di share screen ya untuk papan pengundiannya. Oke, sebentar. Oke, tadi belum dimulai ya Bapak Ibu, masih pemanasan. Oke, untuk sesi pengundiannya kita akan mulai ya dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Silahkan diputar. Oke, pemenangnya sudah keluar atas nama Ibu Agung Triani dari KSP Kawan Abadi Sejahtera Denpasar. Apakah hadir di ruangan Zoom meeting ini? Hadir, Pak. Oke, hadir ya, Ibu. Oke, tolong dicatat ya. Selamat ya, Ibu Agung Triani sudah memenangkan saldo Saktiling. Untuk pemenang pertama akan kita simpan. Oke, sekarang untuk pemenang kedua ya, akan kita dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, selamat kepada Ibu Mega Erbaresti dari Koperasi Muda Berkarya PPD. Apakah hadir di ruangan Zoom meeting ini, Ibu Mega? Wah, karena kalau tidak hadir, ini akan hangus ya hadiahnya dan akan kita undi ulang ya untuk pemenang keduanya. Oke, Ibu Mega, kalau tidak ada, saya akan hitung mundur ya. Kalau tidak ada konfirmasi, 3, 2, 1. Oke, berarti gugur ya, Bapak Ibu. Akan kita cari lagi pemenangnya. Oke, silakan. 3, 2, 1. Oke, selamat kepada Pak Deo Heri Krismanto ya dari Kopdit Bunga Tanjung. Oke, Pak Deo. Hadir, Pak. Oke, hadir ya Pak Hadir. sebagai pemenang kedua. Terima kasih. Oke, selamat bagi Bapak Ibu ya yang sudah memenangkan saldo Saktiling. Nah, untuk teknis pemberian hadiahnya nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim kami ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang. Baik Bapak Ibu yang terhormat, di sini kita akan memulai secara resmi ya acara bincang-bincang sakti ketujuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Suster Lucia Linda SPM selaku bendahara di CU Mandiri ya dan narasumber pada acara bincang-bincang sakti hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin yang sekalian berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada kegiatan webinar bincang-bincang sakti dengan tema
bertransformasi atau punah menghadapi era digital dengan sakti. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Rifki Muhammad Rizal, dari tim Sakti, sebagai moderator pada kegiatan ini. Untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sesi foto. Keempat, nanti akan ada penyampaian company profile. Kelima, penyampaian materi. Keenam, diskusi dan tanya jawab. 7, sesi games. Dan 8, penutupan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum dilanjut ke sesi berikutnya, kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam-nya ya, atau kamera terlebih dahulu. Nah, oke, silakan Bapak Ibu diaktifkan webcam atau kameranya ya, karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Nah, di sini ada 3 slide ya Bapak Ibu, jadi siapkan pose terbaiknya dan ditahan dulu ya. Oke, saya akan hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Mohon ditahan dulu ya Bapak Ibu untuk fotonya. Yang slide kedua ya. Saya ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide kedua sudah diambil. Sekarang slide ketiga ya Bapak Ibu, ditahan dulu. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah diambil ya fotonya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan bisa dinonaktifkan kembali kameranya. Oke, nah di sini bagi Bapak Ibu peserta sebelumnya, mungkin dari sini ada yang belum mengenal apa itu PT Sakti ya, dan apa itu PT SKK. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait company profile dari kami ya, dari PT SKK. Nah, di sini PT SKK itu adalah nama lembaga ya Bapak Ibu. Namanya adalah PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di sini membangun PT-nya dengan bertujuan untuk membangun platform koperasi digital Indonesia yang terintegrasi. Nah, tentu saja dengan membangun PT ini, kita melakukan audit ISO ya, 27001 versi 2013 terkait keamanan. Dan tentu saja kita mendaftarkan juga ke Kominfo sebagai sistem penyelenggara elektronik. Nah, PT Sakti ini didirikan untuk ada perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan visinya tentu saja ya untuk membentuk ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan misi-misinya adalah menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, kemudian membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra maupun koperasi. Nah, PT Sakti ini adalah perusahaan milik konsorsium ya koperasi di Indonesia, di mana pemegang sahamnya adalah koperasi-koperasi. Ada terdiri dari 14. Dan didirikannya itu pada tanggal 6 Juni 2018, tepatnya di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, di sini juga ya PT Sakti
tentu saja ya perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi 2013 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Dan saat ini kami melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota dalam ekosistem Sakti nasional ya yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti-Link. Dan tentu saja dalam membangun PT Sakti ini kita melakukan kerjasama dengan multi pihak ya. Dan diantaranya di sini ada Flip, ATM Bersama, BNI, Bank BRI, Bank Nobo, BCA, dan juga lain-lain. Dan tentu saja PT Sakti juga sudah terdaftar dalam program Kemenkop ya, yaitu IDX Coop untuk membangun koperasi digital ya. Dan ini berikut adalah nama-nama mitra CU dan juga koperasi ya yang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Dan tentu saja di sini bentuk koperasinya ada berbagai macam ya. Ada koperasi yang primer maupun sekunder. Dan juga tentu saja ada yang berbentuknya KSR jenisnya, ada KSP, ada KSU, ada Kopkar, KPRI, dan juga lain-lain. Dan di sini layanan PT SKK sudah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif ya atau anggota. Dan tentu saja sudah lebih dari 400 lembaga koperasi di seluruh wilayah Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi Sakti ini. Dan bahkan di Timor Leste juga sudah ada. Nah, aplikasi untuk penunjangnya itu adalah aplikasi Sakti Online, itu aplikasi core system untuk koperasinya ya, dan juga ada aplikasi Sakti-Link untuk mobile apps anggota koperasi. Nah, di sini aplikasi Sakti Online adalah aplikasi core banking utamanya ya, di mana fiturnya itu meliputi untuk pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah. Dan tentu saja nanti di dalamnya terdapat laporan-laporan keuangan, anggota, simpanan maupun pinjaman. Dan tentu saja aplikasi ini terkoneksi secara online dan juga real time. Dan aplikasi Sakti-Link ini untuk anggota koperasi ya, di mana fitur-fiturnya dapat melakukan pembelian pulsa, paket data, maupun yang lain-lainnya untuk memudahkan anggota koperasi. Dan tentu saja di sini bisa saling berbagi saldo ya, kapanpun dan dimanapun. Dan untuk memudahkan anggota untuk pengajuan pinjaman, di sini bisa langsung dilakukannya secara online dari aplikasi Sakti-Link. Jadi untuk anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman cukup melalui HP atau dari Sakti-Link saja. Dan di sini sudah terdapat untuk dukungan QR Code Saktinya ya. Jadi untuk transaksi itu cukup scan dan juga transaksi. Nah, kemudian di sini kami juga mengembangkan aplikasi Sakti Multi Usaha, di mana platform digital ini untuk koperasi yang memiliki usaha retail ya. Dan di dalam fitur-fiturnya itu ada untuk manajemen persediaan barang maupun jasa, dan ada fitur penjualan dengan menggunakan aplikasi POS ya, point of sales, dan juga invoice. Nah, tentu saja di sini ada pencatatan untuk pembelian barang hingga ke pembuatan laporan keuangannya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan aplikasi Laci. Nah, aplikasi ini digunakan untuk UMKM ya, ataupun nanti bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha. Dan tentu saja fiturnya ini dilengkapi untuk penjualan, pembelian, kemudian manajemen persediaan barangnya, akunting, hingga ke pelaporannya. Nah, ini bisa sangat memudahkan ya untuk para pelaku UMKM. Nah, dan juga ada aplikasi Lacimart. Ini adalah layanan e-commerce-nya. Nah, di sini nanti koperasi bisa sebagai untuk penyedia layanannya ya di Lacimart. Jadi nanti anggota-anggota koperasi yang memiliki usaha itu bisa digabung semua di layanan e-commerce ini. Dan koperasi adalah sebagai penyedia jasa atau layanannya. Oke, nah untuk informasi juga ya Bapak Ibu, di sini PT Sakti Kinerja Kolaborasindo itu kita ada 3 kantor ya. Yang pertama ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 5 Bogor. Kemudian ada di Jalan Kawaloyan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta itu di Bandung. Dan di Jalan DI Panjaitan nomor 62C itu di Kota Probolinggo. Nah,
Kemudian Bapak Ibu di sini ada informasi juga untuk sosmed Sakti ya, Facebook, Instagram, YouTube maupun di Telegram itu kita ada sakti.center. Nah, di sana itu kita share-share terkait kegiatan di Sakti maupun untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, sekilas itu company profile dari PT Sakti ya Bapak Ibu. Barangkali itu adalah penambahan untuk ilmu bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di sini kita akan langsung aja ya masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita ya dengan tema bertransformasi atau punah menghadapi era digital dengan sakti yang akan disampaikan oleh Suster Lucia Linda SPM selaku bendahara di CU Mandiri. Selama pemaparan materi berlangsung, dipastikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofon ya demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan di siang hari ini. Nah, juga kepada Bapak Ibu, bila mana selama pemaparan ada pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom chat Zoom ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Suster Linda ya untuk menyampaikan materinya. Silakan, Suster Linda. Ya, terima kasih Mas Rifki. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih. Salam kenal untuk teman-teman yang belum berkenal. Dalam kesempatan siang ini, terima kasih saya mendapatkan kesempatan yang boleh ketemu juga boleh nanti berdialog bersama ketika kita ngomongin tentang koperasi. Bapak Ibu, kalau kita omong bincang-bincang dalam sesi ini, saya tidak mau sendiri ya. Saya ingin mengajak bersama Bapak Ibu untuk bincang-bincang bersama. Karena saya bukan narasumber yang hebat, tetapi minimal saya boleh berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan di CU Mandiri ini. Perkenalkan, saya sekarang ini aktif sebagai bendahara pengurus di KSP CU Mandiri yang kantor pusatnya ada di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jadi nanti ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ke Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo, bisa mampir. Lalu pada siang ini saya juga tidak mau sendiri, saya bersama teman saya yang sudah hadir atau belum ya? Sepertinya sudah ya. Semoga sudah muncul wajahnya. Saya juga bersama Yunike Permatasari ini sebagai manajer di KSP CU Mandiri. Nanti Bapak Ibu juga bisa, kalau nanti di sesi tanya jawab, bisa bertanya langsung karena Yunike ini juga sekaligus praktisi banyak apa ya, bisa dikatakan membedah saktinya, terutama sakti linknya ini. Maka nanti pada sesi bincang-bincang kita bisa diperkaya juga dari pengalamannya. Ini anak muda yang bisa saya banggakan di CU Mandiri. Baik, Bapak Ibu, di sesi bincang-bincang kali ini, kenapa saya memilih topik transformasi? Bertransformasi atau punah? Kalau ngomongi transformasi, saya kira bukan perkara yang mudah. Meskipun berulang-ulang, ada pelatihan, ada ya banyak biaya yang sudah kita keluarkan untuk melakukan itu, ternyata dari pengalaman transformasi itu juga nggak mudah dilakukan. Karena perubahan yang bisa dikatakan akan mengubah sistem itu pastinya akan dirasakan gejolak, sakit. Karena perubahan itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita butuh kesiapan mental. Maka pada sesi
bincang-bincang sakti ini, saya ingin bersama-sama berbagi pengalaman mengapa dan bagaimana kita akan memecahkan supaya transformasi itu bisa terjadi. Karena kalau kita ngomongin kita sebagai pengemban, sebagai penanggung jawab di koperasi, tidak ada pilihan lain bahwa transformasi itu memang harus dilakukan. Mungkin terlalu klasik kalau ngomong topik ini, tetapi bolehlah saya berbagi pengalaman bagaimana melakukan transformasi ini. Baik, bisa dibantu dengan slide-nya, Mas Rifki. Ya, bertransformasi atau punah. Kali ini karena eranya era digital, maka kita ngomongin juga aplikasi sistem yang sudah dikeluarkan oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasindo lewat aplikasi Saktinya. Nah, kalau tadi saya katakan perubahan itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau bisa kita sadari bersama, tanpa perubahan pasti tidak akan ada pembaharuan. Ketika kita ngomongin transformasi, kita percaya, kita tahu semua bahwa bicara transformasi itu bicara perubahan yang bisa katakan mengubah mental kita untuk melakukan sebuah perubahan. Ada risiko-risiko yang harus diukur oleh setiap pemimpin. Hanya sayangnya, orang itu terperangkap dengan mengharapkan hidupnya berubah, tetapi selalu melakukan hal-hal yang sama dan berulang-ulang. Ini yang juga pernah kita alami. Kita mau berubah, kita mau bertransformasi, kita mau memperbaiki sistem kita di koperasi. Tapi kenyataannya ketika kita mengambil sikap, kita ini seperti penonton yang bisa boleh saya katakan, ya itu bagus. Kalau nonton sinetron, itu bagus dan membuat kita nangis. Tetapi apakah itu memberikan dampak pada perubahan? Nampaknya juga enggak. Maka saya bisa katakan di sini tantangan bertransformasi yang nanti bisa Bapak Ibu tambahkan apa yang pernah Bapak Ibu alami. Yang minimal ini yang bisa saya bagikan. Tantangan yang pertama itu belum memiliki visi perubahan. Apa yang dimaksudkan dengan visi perubahan? Ketika CO Mandiri ini punya kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem, kita ini masih nimbang-nimbang. Saya bukan orang yang paham teknologi, tetapi tahu bahwa kita harus berubah. Harus menerapkan namanya digitalisasi. Nah, waktu itu kan tawaran cukup banyak ya. Tawaran cukup banyak, pilihan mana yang saya anggap tepat? Orang gaptek, SDM-nya juga nggak punya, apalagi yang paham soal IT, tetapi tahu bahwa perubahan itu harus dilakukan. Karena CO Mandiri ini cabangnya sudah ada 6, 5 di Jawa Timur dan 1 di Jawa Tengah. Ketika kita mau melakukan konsolidasi data, yang tadinya masih konvensional, kita harus input satu-satu. Nah, kebutuhan namanya online ini sudah mendesak. Maka ketika kita lihat bahwa itu harus dilakukan, hanya dibutuhkan keberanian untuk melakukan eksekusi. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ini masih ngomongin sistem nih. Lalu setelah kita menggunakan ya pilihan kita waktu itu memang lewat Sakti. Ketika kita melakukan perubahan lewat Sakti ini, apakah serta-merta kita sudah baik-baik saja karena sudah online? Rasanya enggak juga. Nah, tetapi kita tahu bahwa ini harus dilakukan. Mengapa? Yang pertama kendala tadi soal konsolidasi data.
Yang kedua, anggota kita ini sekarang tidak hanya ada di Jawa Timur, tetapi juga sudah lintas provinsi. Bahkan ada anggota yang sudah ada di Papua. Nah, bagaimana kita berkomunikasi kalau kita nggak bisa melakukan perubahan ini? Bagaimana ketika kita bicara soal visi perubahan itu untuk menyejahterakan anggota? Ini semua hanya ada di konsep. Maka tantangan yang kedua, kita bicara soal SDM. Apakah SDM itu satu visi? Ketika kita mau bertransformasi, tujuannya mau ke sana, mau perbaikan sistem, supaya nanti bisa mengkolaborasikan semua potensi-potensi yang ada. Apakah kita satu visi? Enggak, biar aja aku tanya Cak nanti. Nah, ini tantangan yang pernah kita alami. Maka sebelum dilakukan sebuah perubahan, saya ambil contoh konkret saja ketika kita berubah pindah ke layanan aplikasi Saktiling ini. Sakti ya, atau Sikundo, Sakti online, istilah yang sekarang dipakai. Nah, ketika kita pakai core system ini, apa yang kita bangun? Karena pasti akan ada gejolak-gejolak. Saya kira Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu. Enak yang lama, yang baru ini ruwet. Lalu fasilitasnya juga rasanya nggak menjawab apa yang kita butuhkan. Nah, itu awal-awal tantangan kita. Belum lagi bicara soal biaya. Mungkinkah data yang sekian banyak, anggota dengan sekian puluh ribu, lalu kita hanya pakai yang standar-standar saja? Pasti tidak mungkin. Maka yang disiapkan adalah SDM yang punya visi yang sama. Karena apa? Tantangannya besar banget. Yang pertama yang kita lakukan, membangun tim. Itu yang kita lakukan di awal, membangun tim. Karena ketika orang-orang yang ada di dalam tim ini memigrasikan datanya, itu data yang tidak sedikit, data yang sangat berisiko sekali, lalu harus, ya kita bisa katakan lembur itu nggak hanya sampai jam 10, 9, 10 malam, bahkan bisa sampai pagi. Belum lagi kalau teman-teman di manajemen ini masih ribut dengan keluarganya, karena lembur itu juga berisiko ya dengan staf yang sudah berumah tangga. Maka dibangun sebuah kesadaran bersama ketika kita berkomitmen untuk melakukan sebuah perubahan menggunakan sistem yang waktu itu dikeluarkan, waktu itu masih namanya Sikundo, itu masih istilahnya apa ya, ada si layan, si bayar gitu ya, masih itu istilahnya dulu. Nah, Bapak Ibu, ketika tim ini sudah dibangun, tidak serta-merta itu bisa jalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Minimal untuk saya ya, yang saat itu bertanggung jawab di manajemen. Nah, ketika perubahan itu dilakukan, gejolak teman-teman ini masih melihat perbandingan yang dulu baik. Nah, apalagi ketika kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya Saktiling. Kalau Bapak Ibu sudah menyimak fitur-fitur yang ada di Saktiling ini kan, seperti tadi video yang sudah ditampilkan, selalu punya pembanding. Kalau di tempat lain lebih murah, itu kalau bicara soal pulsa, pakai data pembayaran yang macam-macam itu lebih murah. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang nantinya harus menjadi budaya ketika kita sudah punya komitmen untuk melakukan sebuah perubahan. Satu visi.
Maka tim ini harus dibawa sampai pada sebuah kesadaran ke sana. Ketika kita sudah berhasil, prosesnya waktu itu sampai kita bisa cukup stabil ya menggunakan sakti Sikundo yang terintegrasi dengan Sakti-Link dan juga layanan yang lain termasuk laci yang tadi untuk usaha. Nah, teman-teman yang ada di dalam tim ini terus akan dibantu untuk dimotivasi supaya ketika ada gejolak-gejolak di anggota, itu tidak membuat mereka menjadi down, membuat mereka menjadi frustasi. Sekali lagi, satu visi ini penting. Ketika kita berkomitmen melakukan sebuah perubahan, maka gejolak-gejolak yang terjadi minimal itu menolong kita untuk bisa mengantisipasi ketika ada komplain-komplain di anggota. Saya kira 1-2 tahun pertama gejolaknya cukup kuat ketika kita melakukan sebuah perubahan. Ya namanya yang sudah enak-enak itu, yang sudah mapan itu kalau diubah terusik kemapanannya itu kan tidak enak ya, menyakitkan. Maka ketika komitmen itu dibangun untuk sampai pada visi yang sama, maka ketika menghadapi gejolak ini, kita punya kemampuan untuk kembali lagi. Kita nggak boleh mundur. Kita tetap harus sampai pada tujuan itu. Maka tahapan pertama yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan perubahan dengan menggunakan Sikundo yang terintegrasi dengan Sakti-Link, hampir setiap hari kita membedah yang namanya fitur-fitur yang ada di Sakti-Link, termasuk modul-modul yang ada di Sikundo. Kita belajar bersama, termasuk kalau saya ini termasuk generasi X. Jadi kalau mau bicara tentang perubahan teknologi, hari ini saya dijelaskan, besok saya sudah lupa. Dan berulang-ulang teman-teman yang muda-muda ini menolong saya, membantu. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini sudah aktif menggunakan core system yang di Sikundo, ada 2 gerbang yang saya bisa bahasakan begitu. Password yang bisa dikatakan sebagai pintu atau gerbangnya untuk masuk. Nah, itu saya berulang-ulang dibantu oleh teman-teman. Kalau password yang pertama, passwordnya ini. Gerbang yang kedua, passwordnya ini. Meskipun sudah dicatat, itu bisa kabur semua. Nah, inilah fungsi pemimpin untuk tidak bisa dikatakan jaim ya, untuk berani menurunkan rasa malu, rasa ego, supaya kita bisa menyerap ilmu yang justru anak-anak muda sekarang itu lebih mudah membagikan, menyerap ilmunya dan membagikan. Asal kita mau cukup rendah hati dan terbuka belajar bersama mereka. Maka satu visi itu akan terjadi. Karena kita nggak lagi mikir malu tadi ya. Maka teman-teman muda yang staf di CU Mandiri ini dengan bangga ketika saya mengatakan saya lupa, saya nggak bisa, lalu mereka bisa dan boleh menertawakan saya karena memang banyak gagapnya ya. Nah, itu yang kita bangun di awal untuk sampai pada visi yang sama. Kita mau berubah menjadi digital supaya kalau dikatakan koperasinya naik kelas, bahkan anggotanya juga naik kelas, maka itu yang kita lakukan di awal. Lalu juga tantangan bertransformasi. Tantangan bertransformasi ini saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Generasi milenial dan generasi silenial sudah terbiasa, itu tiap hari makanan mereka. Lalu tantangan yang berikutnya juga soal usia lanjut. Nah, ini yang seringkali saya dengar. Bahkan di CU Mandiri, 50% anggota kita itu rata-rata usianya sudah usia generasi X. Generasi milenialnya hanya 26%. Mau apa kita?
mau bicara perubahan, ini tantangan besarnya. Lalu bicara soal kendala biaya, yang sedikit tadi sudah saya singgung. Ketika kita ngomongin biaya, mana ada perubahan nggak membutuhkan biaya ya? Saya kira ketika kita mau berubah, pasti akan membutuhkan biaya. Biayanya bukan hanya soal materi, soal uang. Tetapi juga ketika kita tidak melakukan perubahan itu biayanya juga gede banget. Ketika kita CU Mandiri tidak segera berubah menggunakan core system lewat Sikundo ini, itu biayanya gede banget. Karena hampir tiap hari kita kalau lembur, terutama akhir bulan, kita bisa jam 10, jam 11 malam untuk tutup akhir bulan. Itu kan gede banget karena harus menggaji karyawan yang lembur. Maka itu keberanian kita mengambil sebuah keputusan, berani berubah. Apakah perubahan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik? Enggak demikian juga. Tetapi tanpa perubahan tidak akan pernah ada pembaharuan. Itu berarti kita juga berani gagal. Baik, slide berikutnya. Yang lain-lain Bapak Ibu silakan tambahkan sendiri apa tantangan-tantangan yang dihadapi. Ini slide judul lanjutnya. Nah, kalau mau bertransformasi, kita nggak pernah bisa sendiri-sendiri. Satu tim itu harus jalan bareng. Ketika ada yang masih melirik ke kanan, ke belakang, ya harus digandeng supaya kita jalannya sama. Supaya kita tidak jalan pada stagnan. Ya udah, yang itu aja. Yang nggak mau ikut, ya biar aja ditinggal. Enggak juga. Yang tidak mau ikut tetap harus kita bawa, karena biasanya yang tidak mau ikut itu bikin ulah. Maka tetap kita bawa. Tantangan seorang pemimpin adalah membuka kesadaran ini. Supaya yang tidak ngerti, yang tidak mau masuk di dalam tim yang sama. Lanjut. Nah, CU Mandiri mungkin Bapak Ibu yang pernah mengintip YouTube atau IG, Facebooknya CU Mandiri. Bapak ini namanya Pak Asnapi, ini pekerjaan kesehariannya sebagai tukang becak. Kalau CU Mandiri tidak melakukan perubahan, Bapak Asnapi ini itu nggak pernah bisa yang namanya ngerti teknologi. Karena ngertinya bayar pakai tunai, ya yang ditunggu uang tunai. Tetapi ketika masih zamannya COVID, gimana bisa mendapatkan penghasilan? Karena CU Mandiri sudah melakukan perubahan, meskipun kita bisa katakan tidak ada perubahan itu yang namanya terlambat. Tapi syukur sebelum pandemi CU Mandiri sudah melakukan perubahan sehingga Bapak Asnapi ini bisa mengalami, bisa mengerti yang namanya teknologi. Dari Bapak ini kita terinspirasi. Kalau anggota kita rata-rata adalah kelompok kecil seperti Pak Asnapi ini, kita berbuat apa? Apakah kita akan biarkan? Ya sudahlah, namanya juga nggak ngerti teknologi, nggak ngerti yang namanya saktiling, diajarin juga nggak ngerti-ngerti, ngapain kita habiskan waktu? Nah, saya kira kita nggak bisa berpikir begitu, karena rata-rata anggota kita adalah anggota yang kelompok-kelompok seperti ini. Anggota kita di awal itu memang orang-orang yang bekerja sebagai tukang becak yang nabung waktu itu masih 1.000, 2.000 gitu, masih kita layani. Nah, dari Bapak inilah mengubah cara pandang kita untuk segera melakukan perubahan, melakukan kreativitas yang lain, supaya kita nggak hanya sekadar, oh kita sudah connect nih dengan saktiling. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum bisa punya fasilitas? Ini Bapak ini nggak punya HP loh.
jangankan HP jadul, nggak ada HP-nya. Lalu bagaimana menolong? Menolongnya dengan Saktiling itu dipakai sebagai alat pembayaran karena Bapak ini sebagai kurir, jadi menerima pesanan-pesanan dari anggota. Lalu pembayarannya itu lewat Saktiling ini kreativitas karena Bapak ini. Kita lalu menjadi kreatif. Bapak ini kita berikan daftar menu yang kita punya anggota yang toko kelontong, lalu daftar barang yang dijual itu kita berikan Bapak ini, lalu Bapak ini tinggal keliling ke rumah-rumah untuk menjajakan barang yang akan dibeli. Lalu pembayarannya sudah bisa lewat Saktiling. Jadi dia pakai kalungnya itu ada QR code-nya itu. QR code anggota yang sudah yang menjadi toko kelontongnya itu sehingga dia tinggal scan aja lewat QR itu. Ini Pak Asnapi yang menjadi inspirator JO Mandiri. Kita belajar selanjutnya dari Pak Suharsono. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak sudah tua, sudah pensiun. Kita termotivasi dari Bapak ini yang membuat kita juga berpikir untuk berani keluar. Kita banyak menimba dari Bapak ini. Baik kita juga bisa sekilas untuk menonton bagaimana kesaksian dari Pak Suharsono. Bisa ditolong untuk menampilkan videonya? Saya mengikuti Saktiling ini sejak adanya Saktiling. Jadi saya ke kantor CU itu diberitahu ada Saktiling ini, bisa transaksi ini aplikasinya banyak sekali. Jadi saya sejak itu, ya berapa tahun yang lalu ya, dulu memang sebelum ada Saktiling saya sudah berjualan pulsa, cuman lewat operator lain. Ya. Operator lain ini banyak sekali hambatannya, jadi saya tidak bisa langsung menggunakan transaksi karena harus transfer dulu lewat orang lain. Itu pun lewat bank. Saya jauh-jauh dari rumah, dari Gending ini menuju bank ke Probolinggo, habis itu transfer. Setelah transfer, orang yang menerima ini nggak langsung melayani, masih sibuk apa-apa, sehingga kadang-kadang baru 2 hari baru bisa dilaksanakan transfer, sehingga saya kesulitan. Banyak pelanggan yang mau beli pulsa tapi kenyataannya saldonya belum masuk, jadi sangat kesulitan. Setelah adanya Saktiling ini saya lebih mudah. Yang penting saya punya saldo di situ, kapan saja mau transfer, mau siang mau malam bisa. Jadi bisa melakukan transaksi jual beli bisa juga. Jadi tidak ada kesulitan. Iya, yang jelas sangat senang sekali karena bisa membantu saya gitu loh. Saya tidak kemana-mana sudah. Saya tidak bingung mau pergi kemana-mana. Yang penting saya sudah isi saldo. Walaupun saya ada di Surabaya, di Malang, orang mau kontak, kirim pulsa, transfer, saya bisa layani gitu loh. Jadi nggak bingung-bingung. Waduh, enggak. Jadi sangat mudah, sangat cepat, dan pelanggan juga puas gitu loh. Kadang-kadang memang ada hambatan, ini mungkin faktor teknik aja ya, ada hambatan. Sudah beli, kemudian di sini laporan berhasil. Nah, ternyata pembeli ini komplain, Pak kok belum masuk, gimana? Loh, bukan salah saya ini, dari sananya ini belum anu. Wah, coba saya tanya. Jadi saya sering komplain, sering saya tanyakan kenapa kok pending 2 kali gitu. Ya, alhamdulillah petugas dari JO Mandiri ini siapapun yang saya tuju respon semua, ada jawaban, memberi solusi. Ya, begini ini tak bantu, selesai juga gitu loh, bukan cuek. Walaupun itu hari libur ya, saya ada kesulitan, ini kok nggak masuk transfernya, kok transaksinya terkendala. Saya langsung WA, langsung ada jawaban, ada respon. Ya Pak, saya konfirmasikan dengan operatornya, nanti gini, ada jawaban, akhirnya semua terselesaikan.
Ya, itu dua inspirator kita di JOM Mandiri. Kalau Pak Asnafi itu kita bisa belajar bahwa kesulitan itu tuh bukan menjadi kendala kita lalu meninggalkan mereka, meninggalkan yang di belakang kita. Lalu juga dari Pak Suharsono ini, keaktifan beliau membuat kita lalu mengerti, mengembalikan apa artinya pelayanan. Maka kita sekarang ini belajar dari beliau bagaimana harus tiap hari menyapa dan turun lapangan. Itu arti sebuah pelayanan, sejatinya CO itu kan itu ya, sejatinya koperasi itu. Maka saya bersyukur memiliki anggota ini yang membuat kita lalu bergerak untuk berubah. Baik, slide berikutnya. Nah, kalau tadi tantangan besarnya bicara soal orang tua, gaptek, justru dari orang-orang tua ini, kreativitas kita ini tumbuh. Lalu teman-teman di manajemen ini sekarang sudah mulai aktif dengan sebulan sekali minimal itu ada kelas sakti. Jadi kita ngajarin, Bapak-bapak bisa lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu yang sudah tua itu belajar tentang apa itu fitur-fitur yang ada di Saktiling ini. Lalu belajar soal kris juga. Nah, kalau Bapak Ibu telaten ngajarin mereka mengenal fitur-fiturnya, maka mereka lalu yang tadinya gaptek lalu menjadi biasa. Kalau kita nggak bisa bayangkan ya, ketika diajarin ini salah satunya pakai kris. Sekarang ini duit itu gampang banget masuknya. Karena ketika diajarin, mereka langsung praktek. Lalu dana-dana mereka yang ada di bank, yang ada di GoPay, di Shopee, itu mereka pindahkan ke Saktiling. Kalau sehari bisa 100-200 juta, kan luar biasa. Uang masuk, uang mengalir ke dalam dengan sendirinya. Modalnya apa? Modalnya hanya menyapa mereka dan ngasih pendidikan. Mereka diajak untuk mengenal fitur-fiturnya. Ini orang-orang muda, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh nih. Yang hampir rata-rata itu rambutnya udah putih semua. Ada sih yang hitam karena disemir. Tapi ini mereka yang sudah usia lanjut, jadi nggak ada alasan mengatakan bahwa anggota kita sudah tua, anggota kita gaptek. Justru karena mereka gaptek, kita punya tanggung jawab besar untuk membantu mereka supaya melek teknologi. Maka Sakti ini menolong kita. Slide berikutnya. Nah, dengan adanya kris sekarang ini, mereka Bapak Ibu yang sudah kemarin ikut kelas Sakti, sekarang yang waktu pelatihan hanya coba-coba, besoknya mereka transfer juga, mengulang lagi transfernya supaya nggak lupa. Jadi saldo di Saktiling bisa tambah, bahkan ini bisa dikatakan dana murah ya, karena nggak ada biayanya, kita nggak harus mengeluarkan memberi jasa di rekening ponsel ini. Nah, sehingga dana begitu mudah masuk lewat aplikasi keuangan yang lain. Lalu juga tidak ada batas jarak dan waktu. Malam, ya mereka karena praktek, karena kita nyapa mereka. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa nggak menggunakan fitur ini? Kalau belum, bisa dicoba lagi. Nah, lalu mereka praktek, duit masuk malam-malam. Ya, itu cara kita kalau kita mau melatih mereka, menyapa mereka dengan memberikan edukasi. Lalu juga mencegah kelalaian pinjaman. Jadi kalau dulu kita belum anggota kita nggak terlalu paham mengenai fitur-fitur, ketika ada rutin kita berikan kelas sakti ini, lalu nggak ada lagi alasan mereka nggak bisa bayar karena ada di luar kota, nggak bisa bayar karena tokonya kantornya tutup. Mereka sekarang udah bisa pakai ini. Lalu kita tugasnya cuma menyapa. Jangan lupa Bapak Ibu, ada kewajiban yang harus dipenuhi.
Nah, itu karena edukasi yang kita berikan. Mengubah mindset dari yang tadinya mengatakan gaptek, orang tua, sudah usia lanjut nggak bisa, ternyata itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga. Kalau ngomongin tentang anak-anak muda, siapa sih yang anggotanya bisa dari generasi muda yang mau bergabung ke koperasi? Saya sudah mengalami. Nggak mudah mereka, karena mereka sudah biasa pakai aplikasi yang lain. Tetapi dengan hadirnya Saktiling ini, sekarang kalau ketemu orang muda, kita tinggal buka saktinya. Ayo sekarang sudah bisa mendaftar di anggota CU Mandiri, buka caranya daftar. Nah, ini sekarang kita kalau narik anak muda sudah gampang banget. Tinggal nyapa dekat dengan mereka, masuk di komunitasnya, lalu ya ngobrolin tentang sakti. Lalu belajar sambil membandingkan enak mana gitu ya. Kita cara ngobrol kita dengan gaya-gaya mereka, kita berusaha masuk. Lalu sekarang dengan sakti ini anak-anak muda sekarang mau. Bahkan anak muda kalau bicara caranya masuk sudah nggak perlu ngomong banyak. Mereka bisa cari sendiri caranya lalu terhubung. Yang penting tinggal klik masuk di CU Mandiri Probolinggo, pilih itu aja gitu. Cara kita ngomong sudah begitu. Beda dengan yang sudah umur harus kita datangi dan harus berulang-ulang. Baik, yang slide berikutnya. Nah, ini juga anggota kita yang ada di luar kota terutama, dan termasuk yang kelompok usia lanjut. Dulu kalau diminta untuk download aplikasi Saktiling ini, jawabannya nanti, HP-nya nggak masuk begitu ya, HP-nya nggak support, HP-nya penuh, selalu dengan jawaban itu. Sekarang kita sudah nggak usah repot lagi. Kalau mereka mau pinjam, mereka harus masuknya lewat Sakti ini untuk daftar. Silakan mengajukan pinjaman lewat Sakti. Nah, sekarang udah nggak usah disuruh. Kalau mengajukan pinjaman, mereka sudah mau nggak mau. Sistem mengkondisikan anggota kita untuk download aplikasi Saktiling. Kalau mereka nggak ngerti caranya, mereka berusaha cari tahu tanpa kita harus ngoprak-ngoprak ya. Ayo download, sekarang udah nggak lagi. Pinjam pakai pengajuan lewat Saktiling. Masuk ke sana dan mereka cari tahu cara bagaimana caranya download, bagaimana mereka menggunakan fitur pengajuan pinjaman ini. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang kita bisa rasakan ketika ada komplain, kita sudah siap karena pembangunan awal visi yang sama itu membuat kita siap menghadapi ketika anggota-anggota kita komplain. Karena yang di dalam sudah merasa selain manfaatnya dan tahu juga fitur-fiturnya, kita udah satu visi. Sehingga itu sangat memudahkan ketika kita ngomongin kepada anggota, ayo gabung atau ayo menggunakan Saktiling. Karena yang di dalam udah lebih solid. Sehingga nggak lagi bicara, kalau dulu seringkali bicara soal ada biaya admin gitu. Sekarang masa-masa itu sudah lewat di CU Mandiri. Karena yang di dalam sudah solid, kita sudah satu bahasa, maka ketika menghadapi anggota yang komplain-komplain, kita menjadi lebih kreatif memberikan jawaban dan memberikan edukasi. Itu kekuatan yang kita upayakan karena satu visi tadi. Terakhir slide penutup atau ada lagi? Nah, itu saya kira kalau soal manfaat tadi di video awal di pengantar sudah disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Saktiling untuk petugas lapangan, saya kira sudah sangat dimudahkan dengan adanya menu staff ini. Jadi transaksi yang ada, setor, tarik, atau angsuran, itu sudah bisa menggunakan fitur ini. Atau kalau pakai yang lain itu dulu pakai Sikundo Mobile namanya ya.
Nah, ini kemudahan-kemudahan yang ada di Saktiling. Semuanya sudah real time. Lalu sekarang juga kalau ada pertemuan rapat-rapat dengan anggota, itu sudah Saktiling menolong kita dengan presensi secara online. Ya, sehingga kita lebih banyak berhemat. Dan manfaat-manfaatnya nanti bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri, bisa dibagikan pengalaman-pengalaman yang lain ketika kita sudah terintegrasi dengan Saktiling ini. Slide berikutnya. Nah, saya mengutip saja dari Renal Kasali. Transformasi selalu datang bersama para sahabatnya. Sahabatnya itu penolakan, unconfident, ketidakpastian. Ini selalu ikut kemana-mana. Dibutuhkan seorang pemimpin yang berani mengeksekusi untuk sebuah pembaharuan. Semoga kita dimampukan untuk melakukan pembaharuan itu kalau kita melakukan bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga di bincang-bincang sakti ini kita bisa saling bincang-bincang bersama. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Suster Linda atas penyampaian materinya. Sangat luar biasa ya, Bapak Ibu, materi yang disampaikan oleh Suster Linda. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke dalam kolom chat Zoom ya. Nah, di sini terutama ya Suster Linda ada dari Pak Putrayasa Ketut. Nah, di sini beliau ingin konsultasi secara langsung nih dari Pak Ketut. Nah, mungkin di sini Pak Ketut kalau misalkan masih ada di ruangan Zoom meeting, boleh ya diaktifkan saja on mic-nya dan silakan bisa konsultasi secara langsung. Saya sudah bisa ngomong ini. Silakan Pak Putrayasa Ketut, apakah masih ada di dalam ruang Zoom meeting? Bisa tanya Ya, jawab. selamat sore, masih Ya, bergabung. sore Pak. Ya, itu saya mau minta nomor WA-nya Ibu Suster, nanti saya coba Oh, ini aja konsultasi personal aja supaya tidak lewat umum. Kesian lama nanti. Terima kasih, terima kasih. oke. Nah, bagaimana Suster? Katanya beliau ingin meminta Ya, nomor HP. baik saya ketik. Oke, siap Suster. Oke Pak, nah untuk nomor HP Suster Linda nanti akan diberikan ya, nah di kolom chat Zoom. Oke, baik. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua ya dari Ibu Neni Hanifah nih. Perkenalkan kami dari Koperasi Nurul Iman Dwi Guna sebagai pengguna sakti. Kendala yang kami rasakan SDM yang tidak satu visi sehingga sulit berkembangnya. Nah, mungkin dari Suster bisa berbagi pengalamannya terkait ini. Jadi bagaimana supaya SDM yang ada di Koperasi Nurul Iman ini bisa satu visi? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Maaf, Ibu Neni ya. Ya, Ibu Neni Hanifah, baik. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa ketika kita mau melakukan perubahan, waktu itu memilih sistem yang kita pilih, kita putuskan waktu itu dengan Sikundo. Yang pertama sebelum kita mengimplementasikan, saya membangun tim dulu. Karena saya tahu ketika nanti proses implementasi, itu ada risiko-risiko yang kita tanggung. Soal waktu, lalu ketika mereka lembur, itu ada keluarga yang juga pastinya komplain ya, kok setiap hari. Bahkan kalau lembur itu nggak sehari 2 hari. Waktu di awal-awal kita bisa sebulan 2 bulan, itu sungguh-sungguh kita maksimalkan waktunya,
Lalu kita motivasi keluarganya, kita lakukan pendekatan pada keluarganya. Kenapa? Nanti kita harus lembur. Nah, ketika teman-teman ini melakukan migrasi datanya yang dibantu juga teman-teman di SKK, kan saya ini nggak terlalu ngerti ya, pakai teknologi ini ya, diajarin pasti lupa-lupa. Karena saya terbatas memahami itu, maka saya hanya mensupport teman-teman dengan menemani mereka lembur. Ya, sedikit dengan memperhatikan soal logistiknya gitu ya. Anak-anak kalau bilang logika tanpa logistik itu nggak nyambung gitu, maka lebih mensupport itu. Nah, ketika mereka diberikan perhatian macam itu, ya lembur. Tetapi karena saya juga ikut lembur, maka mau nggak mau mereka juga termotivasi, merasa ditemanin gitu. Lalu juga kita membangun kesadaran kepada teman-teman, juga termasuk pada pengurus. Ketika itu pengurus juga nggak mudah ya. Pengurus itu selalu punya pembanding di tempat lain gitu. Nah, kita bangun bersama dulu dalam tim ini, baik di manajemen ataupun dengan teman-teman di pengurus, bahwa ada perubahan yang kita mau tuju. Lalu saya berikan contoh-contoh anggota kita yang tadi contoh yang sudah saya paparkan. Mereka butuh ditolong. Kalau mereka nggak bisa, jadi kita nggak bisa meninggalkan mereka yang ada di belakang kita. Dalam hal ini adalah orang kecil. Kalau mereka nggak bisa bangkit, mereka nggak ngerti teknologi, lalu kita memberikan solusi apa? Maka bersama teman-teman pengurus dan manajemen, kesadaran-kesadaran ini terus dibangun. Dibukakan sudut pandang mereka. Mengapa ini, mengapa itu gitu ya. Kalau ini meskipun di awal-awal itu juga harus berulang-ulang, ya itu sebagai konsekuensi yang memang harus kita putuskan. Konsekuensi dari sebuah keputusan itu. Jadi ketika saya melihat, saya mengamati pengurus ini, bisa katakan selalu membandingkan. Lalu harus saja omong pelan-pelan. Lalu kita berikan kesadaran, ini kenapa kita melakukan perubahan ini. Kalau ini nanti perubahan ini itu yang saya maksudkan, kalau sistem di koperasi yang bisa terhubung semua, terintegrasi sakti linknya, lalu laci yang untuk usaha ya, ini nanti bisa terhubung, kan dana itu akan masuk ke dalam semua. Nah, kalau masuk ke dalam semua uang-uang yang dari luar itu, maka kita akan memberikan kemudahan kepada anggota dengan mereka bisa mendapatkan dana murah, pinjaman lalu menjadi murah jasanya gitu. Kesadaran ini terus diberikan kepada teman-teman di manajemen maupun dengan pengurus. Memang sekali lagi tidak mudah, tetapi yang tidak mudah itu membuat kita tidak mundur karena kreativitas itu akan, kalau kita nggak mundur itu kreativitasnya akan muncul ya. Justru karena orang yang mengganggu dalam tanda kutip, yang komplain, baik di teman-teman di staf maupun di pengurus, itu membuka sudut pandang kita menjadi kreatif. Gimana caranya ya bisa membuat mereka itu masuk dalam satu gerbong yang sama ini, supaya nanti justru itu menjadi corong dia. Nah, salah satu stafnya yang ada di CU Mandiri itu begini, dia juga sama-sama punya jualan pulsa, jualan paket data macam itu ya, tapi pakai PPOB yang lain. Nah, itu yang paling keras ngomong soal di tempat lain murah gitu ya. Tetapi ketika dikenalkan fitur-fitur yang lain, lalu ketika semua dana bisa masuk ke dalam, lalu menjadi nantinya akan kita bisa dapatkan dana murah, lalu jasa pinjaman itu menjadi murah, maka pelan-pelan terbuka kesadaran, lalu sekarang ini dia menjadi corong untuk menceritakan, membagikan pengetahuan, pengalaman yang dia dapat kepada orang lain. Nah, lalu menjadi lebih efektif sekarang ini. Temannya jadi banyak. Nah, sekarang CU Mandiri bisa dikatakan sudah lewat masa-masa itu. Masa komplainnya dari teman-teman manajemen maupun pengurus. Kita sudah bisa jalan seiring.
Itu kurang lebih yang bisa saya bagikan. Semoga menolong Bu Neni. Begitu, Mas Rifki. Oke, luar biasa sekali ya. Jawaban dari suster sangat detail dan lengkap ya. Nah, mudah-mudahan dari jawaban suster Linda, Bu Neni bisa ada gambaran ya terkait SDM yang ada di Koperasi Nur Iman. Oke, halo Bu Neni. Nah, ini Bu Neni ternyata lagi on cam. Selamat jumpa, salam kenal Bu Neni. Ya, masih di mute Bu Neni. Maaf, suaranya jadi nggak masuk. Nah, udah. Silakan Bu. Terima kasih, Suster, paparannya. Sama-sama. Nah, memang selama ini kami sudah menggunakan Saktiling, tetapi kami belum memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Saktiling itu sendiri, Bu. Karena mungkin apa ya, keterbatasan SDM mungkin kami itu ya. Termasuk saya loh, Bu. Ya, salam kenal, Suster. Kenal juga. Ya, Kang Rif. Siap, terima kasih Bu Neni. Oke, barangkali di sini dari Bapak Ibu ada yang mau langsung menanyakan ya. Silakan boleh buka, aktifkan videonya ataupun kamera dan juga Coba, mic-nya. saya mau menanya ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba, apa saya kok enggak ini? Enggak Oke, nampak dari Pak Riwayat ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang. Suster Linda. Ketemu lagi dulu di Surabaya ya. Iya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Bu Linda ini. Saya juga ingin segera kayak ibu gitu larinya lah gitu ya. Karena memang ini perlu proses ya gitu. Dan memang saya juga kemarin ada kendala ini sih apa ya adminnya ya gitu. Ada pergantian admin gitu. Jadi memang sementara ini sama Kang Rifki juga belum bisa optimal ya Kang Rifki ya gitu. Mohon nanti support sistemnya biar kami segera bisa lari kayak ibu gitu. Udah gatel nih pengen jualan di Sakti gitu biar apa teman-teman bisa lebih dioptimalkan. Tapi mungkin saya ada pertanyaan ini Bu Linda. Apakah CU Mandiri ini sudah apa istilahnya sudah semuanya all out by system dari Sakti atau masih ada apa ya yang di cover oleh admin atau tenaga apa istilahnya di kantornya gitu. Jadi contoh umpama gini, umpama ada anggota mau ikut jadi anggota CU Mandiri atau mungkin si anggota itu mau bayar atau mungkin anggota itu mau transaksi itu sudah full lewat Sakti atau masih apa istilahnya ada pendampingan secara manualnya gitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menggunakan fitur-fitur yang ada, hampir semua kita sudah gunakan. Nah, soal tenaga admin, saya kira kunci pentingnya itu justru ada di sini untuk semua koperasi atau CO. Jadi perlu ada tenaga khusus yang mengelola sebagai adminnya dan harapannya supaya orang ini nggak ganti-ganti ya. Karena pastinya ketika apa yang didapat itu harus ganti-ganti mentransfer ilmu baru lagi ke tempat ke orang yang baru, itu juga akan merugikan anggota. Anggotanya komplain nggak ada yang handle, maka memang harus ada backup-nya. Nah, kami memang sekarang ini punya satu tenaga adminnya, tetapi juga sudah mulai ada yang disiapkan baru lagi. Second layer ya? Iya, sehingga ketika nanti ada halangan dengan satu orang ini, itu bisa
yang di kader ini udah siap. Lalu juga kita dengan ada kelas sakti tadi, kelas sakti ini bahkan yang memberi juga aktivis CU, Pak, tidak selalu staf CU. Jadi sekaligus kita memberikan pelatihan itu, sekaligus kita melihat siapa ya yang bisa dijadikan sebagai aktivis yang nanti bisa menjadi perpanjangan CU. Karena tenaga kita kan memang terbatas. Nah, ketika aktivis ini yang sekaligus menjadi perpanjangan CU itu dilatih, itu otomatis dia akan berbagi. Sehingga nggak hanya di kantor mereka menjelaskan, tetapi di rumah kadang kalau orang sudah kenal itu kan pasti tanyanya dengan orang yang sudah dikenal juga ya, anggota yang lain. Sehingga itu semakin dimudahkan. Maka kita memang melatih anggota sebanyak-banyaknya supaya bisa membagikan pengetahuan dan pengalamannya itu supaya menjadi perpanjangan kita juga. Jadi sekarang ini kita punya orang-orang yang bisa menolong, misalnya di kelompok biasanya arisan, kelompoknya dasawisma, itu kan mereka mengenalkan mengenai aplikasi Saktiling ini, termasuk cara untuk bergabung menjadi anggota. Nah, ketika nanti orang ini sudah bisa, lalu biasanya kan bangga ya orang ini, kita juga berikan apresiasi itu. Dia itu kita bawa lagi ke tempat komunitas yang lain, Pak. Sehingga nanti komunitas yang lain itu juga nambah lagi aktivis-aktivis yang baru untuk memperkenalkan mengenai Saktiling ini. Begitu yang pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini. Semoga menjawab. Jadi udah full ya Bu ya, udah pakai sistem sakti semuanya ya Bu ya. Iya. Tapi administrasi ini tetap masih ada ya Bu ya, administrasi backup. Administrasi apa ya maksudnya? Setiap untuk yang harus dikenakan kepada anggota. Untuk anggota. Ya, yang biasanya dibayarkan ke Saktiling ini kan 5 per tier ya, dasarnya per tier. Nah, anggota kita bangun kesadarannya bahwa ketika semuanya pengembangan teknologi ini kan mahal. Maka karena anggota adalah pemilik, mereka harus juga ikut merasakan caranya bagaimana. Ya, mereka berkontribusi. Mereka memberi yang selama ini dengan kontribusinya 2.500 per anggota, Pak. Enggak, maksud saya di administrasi manualnya tetap masih ada di Ibu ya. Administrasi manual yang mana ya? Contoh umpama setoran anggota gitu. Setoran, masih Pak. Masih ya? Masih. Yang manual masih. Ya, tetap ya. Ya. Makasih Bu. Ya, jadi di sistem online-nya ada, di sistem manualnya tetap masih ini ya Bu ya, tetap. Ya. Tapi nggak banyak Pak, di kantor 1 aja udah cukup Pak. Sekarang lebih banyak turun ke lapangan untuk memberikan edukasi pada anggota. Ya, siap, mantap Bu. Semoga kita bisa lari bersama dengan Sakti. Pak larinya. Ya. Makasih Bu. Ya. Sama Pak. Nun, Kang Diki. Ya, sama-sama Pak Riwayat ya. Oke, baik. Tadi saya berikan kesempatan kepada 2 penanya lagi ya. Tadi dari Ibu Nerpi Jaya ya. Silakan Ibu, kalau mau bertanya bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Silakan. Salam sejahtera, selamat sore untuk Ibu Suster. Selamat sore Ibu Nerpi. Oh iya. Maaf Bu Suster, saya tadi agak terlambat, jadi masuknya agak di pertengahan gitu. Tapi ada saya simak tadi dari penjelasan Bu Suster ya. Jadi ketepatan mati agak ribut kendaraan ini. Jadi kan hari itu memang kami udah pernah pelatihan di Siantar yang disampaikan oleh Bapak Purba dengan Bapak Randy gitu mengenai Saktiling. Secara pribadi kami sangat tertarik Bu. Kami sangat tertarik, artinya pekerjaannya yang
terlampau riet bisa dipermudah gitu. Tapi kan kendalanya gini Bu, kendalanya kami tawarkan terhadap anggota karena menyangkut dana, mereka itu agak protes Bu. Jadi saran saya Bu, saran saya, dan itu hari itu kami sampaikan juga di dalam pelatihan itu, saran saya, kalau misalnya itu diteruskan, maaf ya, saya bukan menjadi suatu keputusan ini, tapi masukan Bu Suster, kalau misalnya supaya ini menyebar, artinya mendunia, ya, bagaimana kalau dibuat dulu upaya mensinergiskan dengan dinas koperasi yang terkait. Itu Bu, supaya seperti tadi dari Bapak penanya tadi bisa lari sama. Nanti suatu saat lagi bisa nanti jadi ketinggalan kami, akhirnya tersisih. Sekarang kan itu ditantang dengan digitalisasi tadi yang saya dengar. Jadi kalau misalnya begitu-begitu saja nanti selalu tantangan karena menyangkut dana, maka kami bisa tertinggal Bu. Akhirnya menjadi zaman apa yang disebut? Tidak zaman milenial lagi, tapi zaman seremonial katanya. Oke Sus ya, jadi tolong dulu kasih masukan Ibu Suster sebagai narasumber pada sore hari ini apa yang kami lakukan. Terima kasih Bu Suster. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Narfi. Ini Ya. himbauannya kepada Mas Rifki ini nanti diteruskan. Tapi kalau mau bicara kendala soal dana, saya katakan tadi tantangan kita. Kalau mau bicara dana tadi, biaya yang dikatakan nggak murah, menjadi mahal kalau kita tidak berubah ya. Karena sebenarnya ketika kita sudah menggunakan aplikasi ini, Sikundo atau Sakti Online ini, sebenarnya soal pencatatan, Bu. Pencatatan itu kan menjadi aset ya, bukan biaya yang dikeluarkan. Maka kalau itu pencatatannya benar, maka meskipun biaya yang ditawarkan oleh biaya implementasi ya, dan nanti pengembangan dengan Saktilink, itu yang ditawarkan oleh SKK, itu bisa dikatakan bukan biaya, karena itu adalah aset tidak berwujud yang nantinya bisa dilakukan penyusutan. Jadi sekali lagi, kalau dilihat itu biaya, maka biaya itu kalau kita nggak mau implementasi, kita nggak digitalisasi. Tetapi kalau apa yang ditawarkan oleh SKK, PT SKK ini dengan Sikundo yang terintegrasi dengan Saktilink dan fitur-fitur yang lain, aplikasi yang lain, itu adalah asetnya koperasi, bukan biaya. Oke. Sebentar Bu Suster. Kan gini, kita itu udah forumkan. Jadi seperti tadi termasuk juga tantangan dari kita pengurus juga Bu. Tantangan dari kita pengurus, maaf ya bagi kita rekan-rekan pengurus kalau ada yang sama di sini, yang kita itu sama mengikuti Zoom ini ya. Karena mindset dari pengurus itu kan berbeda Bu. Artinya untuk mewujudkan perbedaan menjadi persamaan agak susah gitu. Jadi kan otomatis nanti kalau misalnya kita buat itu tidak biaya menjadi aset, kan itu kan dalam merombaknya kan harus ada konsensus antara pengurus dulu, baru kita lemparkan terhadap anggota. Jadi saya butuh masukan dari Bu Suster, narasumber, bagaimana supaya menyamakan persepsi pandangan daripada pengurus tersebut, Bu Suster. Terima kasih, Bu. Iya, saya bisa menjawab begini, Bu, dari pengalaman kami. Kita sebagai penanggung jawab, sebagai pengurus, kita nggak bisa berpikir dengan kepala kita sendiri. Karena ketika kita berkomitmen menjadi pengurus, yang kita pikirkan adalah anggota kita. Ketika koperasinya tidak berubah dengan digitalisasi,
itu korbannya adalah anggota. Ya, Bu. Ya, Sus. Contoh yang tadi saya berikan, Pak Asnabi yang tukang becak itu, Bu. Ya, Bu. Kalau kita nggak, waktu itu tidak berubah, kita nggak punya saktiling, Bapak becak itu nggak punya pendapatan, Bu. Tapi Ya, Bu. ketika kita sudah pakai saktiling, Bapak Ibu tuh tinggal pakai kalung QR code untuk menerima pembayaran. Nah, yang dipikirkan adalah orang yang ada di belakang kita, orang kecil ini. Itulah koperasi sejatinya. Ya, Bu. Saya kira itu. Semoga menolong. Oke, Ya. terima kasih ya, Makasih, Suster Bu. Linda. Makasih, Bu Suster, atas Sama-sama, Ibu. masukan. Kami Sukses. sudah terinspirasi terhadap masukan yang diberikan Ibu Suster sebagai narasumber. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Nerpi atas pertanyaannya. Oke, nah di sini kami akan berikan satu kesempatan lagi ya. Nah ini kebetulan Pak Yudan ya. Silakan Pak Yudan dari Koperasi Simpan Pinjam IAPC ya, Ikatan Alumni Pendidikan Carolus. Iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak Rifki kesempatannya. Dan kepada Suster Linda, saya berapa kali ikut acara Suster Linda, sungguh baik pengalamannya, terutama hari ini yang berbagi dengan kita bagaimana menyelenggarakan transformasi itu tanpa ada gejolak-gejolak yang berarti dalam penyelenggarannya gitu, dalam perpindahannya gitu ya. Sederhana sekali pertanyaan saya, Suster. Saya ada 2 koperasi simpan pinjam. Kami dengan Saktiling itu sudah ada 2,5 tahun. Satu ya. Dan satunya baru 3 bulan. Ya Pak Rifki ya. Nah, dua koperasi ini mengalami kesulitan kita. Karena yang pertama, tadi disebutin Pak Rifki, kami ini alumni. Berarti kami ini adalah anggota mayoritas generasi kolonial. Jadi senangnya ya susah kalau mengikut IT, dan pemukiman kami tersebar di mana-mana karena kalau kami lulus disebarkan di setiap provinsi di Indonesia ya. Dan sama juga yang satu yang sudah 2,5 tahun itu juga kami lintas provinsi. Nah, yang ingin saya berbagi ke Suster, memang tidak bisa lagi ditawar-tawar kalau kita manual terus. Ya, pengalaman kami yang pertama, yang sudah 2,5 tahun itu, memang sulit sekali. Kesulitan kami mengenai tenaga karyawan kami. Ya, jadi berubah terus begitu. Nah, pertama yang saya tanya sederhana sekali, Suster. Kami memang harus berubah ya. Tidak bisa ditawar lagi zaman sekarang. Yang pertama, berapa lama pengalaman Suster mengajak anggota pengurus ini untuk betul-betul berubah sesuai dengan visi yang ada? Itu berapa lama, Suster, dari manual ke teknologi Saktiling? Ya, sama-sama kita di bawah bimbingan Saktiling nih. Nah, itu berarti perlu berapa lama, Suster, dan apa tantangan yang paling besar? Dan kami lokasinya ini memang ada antar provinsi. Dan yang satu kami ya dua-duanya lah hampir generasi milenial kolonial. Udah ada yang muda-muda gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa tenaga yang menurut Suster sangat membantu untuk transformasi ini? Kan Suster mengatakan tadi masih ada manual dan kami sudah menuju ke digitalisasi, sama persis. Mereka lebih senang malah manual yang sudah biasa dengan Excel gitu ya. Saya lihat juga Pak Rifki sabar sekali untuk menjawab tenaga kami, tapi syukurlah kami berproses pelan-pelan gitu ya. Nah, yang ketiga, Suster,
bisa nggak suster berbagi pada saat suster dalam kondisi betul-betul mengoperasikan apa namanya? Oh ya, tadi belum selesai. Berapa tenaga yang suster butuhkan untuk IT-nya dan untuk manualnya dan untuk yang administrasi umumnya gitu ya, karena mereka masih pakai formulir-formulir yang lama. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, suster bisa berbagi berapa sih penghematan biaya yang suster keluar sebelum dan sesudah suster mengikuti program ini. Karena di tempat saya juga nampaknya kami hitung-hitung biaya ini belum lengkap juga untuk sarana-sarananya. Demikian suster, terima kasih banyak pengalaman suster. Ya, terima kasih Pak Yuda untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab, semoga sama seperti yang dimaksudkan. Ini pertanyaannya ada 4, tapi yang saya catat kok 3 ya. Nanti Rifki membantu saya ya. Saya pikir pertanyaannya mirip-mirip. Kalau tadi bicara yang ditanyakan berapa lama perubahannya, kami pengalaman itu karena data kami cukup besar, anggota kita itu sudah puluhan ribu. Anggotanya sudah puluhan ribu, 12 ribuan lah ya. Nah, dari anggota yang harus kami pindahkan dari yang manual tadi ke Sikundo ini, kami prosesnya bisa running itu 6 bulan, itu sudah dengan Saktilingnya, Pak. Jadi proses migrasinya sih cepat, proses migrasinya cepat. Tetapi menyiapkan tenaga, karena itu jalannya kan paralel. Kami belum bisa melepas yang lama, sehingga yang lama itu masih dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang biasanya mengerjakan, tetapi tim ini itu nanti mengerjakan prosesnya yang setelah ditransaksikan oleh yang teller ini, lalu berapa hari gitu ya. Kalau 1 hari misalnya 2-3 tanggal, ya tim itu yang mengerjakan. Semoga kebayang karena ini sangat teknis. Jadi jalan paralel dari yang tim yang implementasi ini dengan yang mengerjakan yang manual tadi. Lalu nanti akan bergilir, Pak. Dari yang lama, dari tim ini akan melatih. Lalu pelan-pelan dilepas. Karena ketika implementasi setelah itu, kan kami teman-teman SKK sudah meninggalkan kita. Kita sudah harus bisa jalan sendiri, kita hanya kontak by phone saja. Nah, sehingga teman-teman yang muda-muda ini, ya kalau dibilang yang tua ini, saya termasuk kelompok generasi tua nih Pak. Jadi saya hanya menemani, mensupport mereka, tapi juga saya belajar transaksi Pak. Slip penarikan, slip setoran, kalau ada yang deposito, saya belajar yang deposito gitu. Sehingga saya minimal tahu caranya transaksi, ada apa sih, kalau saya katakan membedah Sikundo itu, ya cara saya dengan langsung praktek. Sehingga ngerti teman-teman di manajemen mengerjakannya bagaimana. Nah, setelah jalan waktu itu juga setelah migrasi, lalu kita diajarin oleh SKK itu dengan menggunakan yang mobile. Sehingga sambil jalan yang mobile, yang untuk tenaga di lapangan, itu kan real time ya, dan kami sangat terbantu karena yang ini biasanya kan sangat riskan ya, karena bisa saja banyak kecurangan-kecurangan, apalagi dalam kondisi saat ini, orang memegang uang tunai itu, ya kita nggak tahu ada apa di jalan, atau ada apa dengan kebutuhan di rumah gitu ya. Maka dengan adanya mobile ini, itu untuk meminimalisir kecurangan tadi. Lalu sambil teman-teman juga belajar mengenai Saktiling. Jadi proses di bulan ke-3 dan ke-4 kita belajar Saktiling. Ya, jadi 2 bulan pertama kita membiasakan dengan Sikundonya, yang core sistemnya. Lalu di bulan ke-3 dan ke-4 itu kita sudah belajar yang namanya Saktiling. Nah, supaya itu bisa lebih cepat pemahaman kita,
setiap hari teman-teman di manajemen maupun pengurus harus transaksi, Pak. Pertama, mereka caranya top up, caranya pakai fitur berbagi, itu bagaimana, itu latihan tiap hari. Nah, setiap hari ketika kami kan pagi itu biasa dengan briefing pagi, Pak. Nah, itu waktu briefing itu kita latihan, jadi membenah satu fitur itu kita bedah. Ada apa sih cara menggunakan bagaimana. Nah, lalu besoknya kita pakai fitur yang lain. Nah, sehingga teman-teman menjadi terampil di situ. Lalu ada saya sendiri dan satu teman di pengurus itu belajar untuk memantau, ya kita belajar jadi adminnya lah ya. Dan ada satu staf juga memantau pergerakan ketika kita sudah bisa pakai di dalam itu sudah lebih terampil. Lalu bulan ke-6 itu kita sudah berani keluar. Jadi anggota sudah dikenalkan dengan fitur-fitur sakti. Lalu kita melihat kalau ada yang beli pulsa, ada yang beli token listrik ya. Nah, kita pantau meskipun itu jam 11, jam 12 malam kan kadang ada anggota yang kehabisan token gitu ya. Dan kita layani Pak waktu itu Pak. Sehingga dari situ kita menjadi belajar bagaimana perilaku anggota kita menggunakan fitur-fitur itu. Itu cara kita yang selama ini kita lakukan di awal-awal. Tenaganya, semoga menjawab pertanyaan 1 dan 2 tadi. Lalu tenaga yang dibutuhkan sekarang ini, saya punya tenaga satu itu yang full time sebagai admin, tetapi ada satu yang sudah sekarang mulai dikader. Tapi karena anak muda ya Pak ya, jadi cepat banget menyerapnya. Sehingga memang dibutuhkan orang-orang yang orang muda yang sungguh-sungguh kita fokuskan untuk ngurus admin ini Pak, sebagai admin. Supaya bisa membaca perilaku-perilaku anggota kita. Ada apa begitu ya. Anggota kita ini kenapa nggak pakai, ada kendala apa gitu. Lalu setiap minggu mereka laporan Pak. Sudah berapa yang menggunakan aplikasi macam itu. Bahkan kalau di cabang-cabang mereka harus laporan tiap hari. Dan mereka punya target. Siapa yang sudah aktivasi, siapa yang sudah aktivasi dan belum menggunakan gitu. Itu yang kita lakukan. Saya kira sudah menjawab semua. Satu, Suster. Itu yang mana yang belum, Pak? Suster bisa berbagi nggak bagaimana efisien pembiayaan Suster sebelum dan sesudah ini? Tentu ini juga kan saya juga ngasih motivasi sama pengurus-pengurus ya Suster ya. Karena itu menjadi kendala kami juga pengeluaran gitu. Makasih Suster. Ya, mengenai biaya, kita bisa katakan biaya itu bisa dikatakan 3/4-nya, nah, 1/4-nya itu sudah bisa terkurangi, Pak. Contohnya, kalau dulu lembur itu sekarang sudah enggak. Akhir bulan, dulu kita lemburnya itu bisa jam 10, jam 11 karena transaksi cukup banyak. Lalu sekarang uang lembur enggak ada lagi, Pak. Uang lembur masih ditambah uang makan kan, Pak? Ya. Lalu kalau akhir tahun biasanya kita lembur itu 3-4 hari, Pak. Untuk persiapan tutup akhir tahun. Nah, sekarang saya ini sering diejek sama teman-teman staf ini. Lalu bilang, "Suster, selamat malam," gitu. Padahal sore pulangnya, Pak. Karena sudah selesai proses akhir tahunnya, Pak. Dan mereka kerjakan itu sudah dari rumah. Karena akhir tahun biasanya tanggal 31 kita libur, tanggal 30 terakhir, tapi kan belum ditutup prosesnya untuk proses tahunannya. Lalu kita kerjakan itu baru tanggal 1-nya, Pak. Setelah kita cek semua, lalu mencocokkan semua, itu bagian akunting mengerjakannya sudah dari rumah untuk proses akhir tahun. Maka itu biaya kan sangat murah, Pak. Tidak berbiaya bahkan. Baik. Karena sudah dikerjakan dari rumah. Dan juga sekarang sudah mengurangi
sudah paperless ya Pak ya, Ya, ya. sudah tanpa buku. Oke. Anggota sudah diarahkan untuk ngecek tabungannya itu lewat Saktiling. Oke. Itu yang kita harapannya nanti semua sudah nggak pakai kertas-kertas lagi Pak. Oke. Ya, ya. Begitu kurang lebihnya Pak. Ya. Terjawab, Suster. Cuman satu lagi ya Pak Rifki. Apa? Kalau kan Suster masih menggunakan manual itu ya Suster ya. Nah, ada keinginan kami tidak usah lama-lama manualnya gitu. Jadi kita menggunakan laporan yang anu aja, Saktiling aja gitu. Soalnya kadang-kadang wah ini nggak cocok, tapi benar juga sih kalau mereka nggak paham dengan Saktilingnya, ya mereka balik ke manualnya. Nah, maksud saya supaya mereka belajar betul-betul, udah stop aja manualnya gitu. Gimana itu pengalaman Suster di sana? Tapi saya tetap konsultasi dengan Pak Rifki. Ya, Sir, gimana? Manualnya itu maksudnya manual yang mana ya Pak? Nah, kalau kami ada masih yang Excel, Suster. Kalau itu ditinggalkan, itu ada data yang tidak bisa ditemukan gitu. Kan kita buat laporan misalnya sama kan laporan kita neraca, rugi laba gitu ya. Nah, itu kan mereka buat laporan itu kadang-kadang tidak cocok dengan bulan yang kemarin. Nah, itu mereka balik lagi ke manual gitu loh, Sir. Kalau tidak cocok itu kan karena orangnya ya Pak ya, Nah, bukan itu karena dia. sistemnya. Kalau kita pakai Excel itu tujuannya hanya untuk melakukan analisa Pak. Jadi Oke, selama ini sudah dengan Sikundo sudah bisa menjawab. oke. Laporan kita sudah semuanya lewat Sikundo itu. Baik, Hanya Excelnya untuk analisa saja Pak. baik, baik, Suster. Iya, Luar biasa saya dapat pengalaman Suster. Terima kasih, Suster. sama-sama Pak. Ya, terima kasih ya Pak Yudan Ya, pertanyaannya. Oke, sampai bertemu lagi ya Pak. amin. Oke. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan dan juga jawaban-jawaban dari Suster Linda. Nah, barangkali di sini ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan kami jawab ya secara personal melalui WA ya. Baik, Suster Linda, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita akhiri sesi diskusi dan tanya jawabnya? Iya, sebenarnya kembali kepada tema yang kita bahas pagi ini, siang ini sampai sore ini, bahwa transformasi di era teknologi kita lihat bahwa itu tidak mudah. Bahkan namanya transformasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang belum tentu hasilnya baik. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan perubahan, maka tidak akan pernah ada pembaharuan. Maka seorang pemimpin, dalam hal ini adalah pengurus, juga perlu memikirkan risiko-risiko yang nanti perlu diukur. Maka dibutuhkan seorang pemimpin, pengurus sebagai pengambil kebijakan untuk berani memutuskan, mengeksekusi. Sehingga ketika berani mengeksekusi, harapannya kita tidak lagi dengan mental melihatnya hanya masalah. Orang sudah tua, gaptek, dananya besar, karena nggak punya dana, kita selalu terganggu, terkendala karena itu. Tetapi kalau mentalnya mental entrepreneur, maka yang dicari adalah solusi. Kita akan terus mencari justru di dalam situasi anggota kita yang gaptek, anggota kita yang sudah tua, anggota kita yang dikatakan kelompok paling bawah. Tetapi kalau kita sadar bahwa mereka yang ada di belakang kita itu nggak boleh ditinggalkan, maka itu menjadi inspirator kita untuk bertransformasi. Memang ketika kita melakukan itu, ada resistensi, penolakan-penolakan. Tetapi kalau kita satu visi, maka penolakan-penolakan itu justru menjadi cara kita untuk melakukan inovasi-inovasi. Karena yang di depan itu
apa yang kita sudah putuskan itu tidak ada yang namanya pasti. Ketidakpastian yang selalu ada di hadapan kita. Untuk rencana yang besar ini dengan perubahan di era digital ini, kita nggak pernah tahu ujungnya ada di mana. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk anggota-anggota kita, maka sekali lagi keputusan ada di tangan seorang pemimpin. Dalam hal ini juga pengurus sebagai pengambil keputusan berani membuat keputusan. Maka kalau saya selama ini bisa percaya bahwa ketika kita menggunakan Sikundo tidak sempurna, tetapi ide-ide yang kita berikan dengan pengalaman yang karena kita sudah menggunakan, itu akan menyempurnakan Sikundo yang kita pakai, termasuk Saktiling. Maka jangan ragu, karena teman-teman di SKK saya yakin akan terus mengembangkan karena roadmap-nya jelas, akan sampai kemana, akan mencapai apa. Gambarannya bahwa apa yang sudah diupayakan sekarang ini untuk pengembangan CO, maka ayo kita berubah. Segera bertransformasi karena dibutuhkan seorang pemimpin untuk berani mengeksekusi dan siap dengan risiko. Saya kira itu menjadi penutupnya. Semoga kita bisa lari bareng. Ya, terima kasih ya Suster Linda atas penyampaian materi dan juga quotes-nya ya tadi ya Bapak Ibu. Jadi di sesi bincang-bincang ke-7 ini untuk diskusi tanya jawab akan kami tutup ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab saya sampaikan kembali, nanti akan kami jawab secara personal ya melalui WA. Oke, baik Suster, terima kasih ya atas waktunya untuk menyampaikan materi di acara BBS kali ini ya. Semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sebelum masuk ya ke sesi terakhir yaitu sesi games, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik kami ya, yang dimana linknya akan kami kirimkan melalui chat Zoom ya. Nah, kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu nih untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada usulan narasumber siapa yang ingin didatangkan, dan juga topik yang ingin diangkat pada acara BBS selanjutnya. Nah, silakan ya Bapak Ibu, form feedback-nya bisa langsung dibuka yang sudah kami kirim ke chat Zoom ya. Dan juga untuk slide materi akan kami kirimkan melalui WA peserta ya yang sudah daftar, dan juga nanti ada record Zoom-nya di YouTube PT SKK ya, Pak Ibu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke sesi games ya, Bapak Ibu. Nah, di mana pemenang yang dapat menjawab paling cepat dan benar itu akan mendapatkan saldo Saktiling. Jadi games-nya di sini kita akan share beberapa gambar ya. Jadi silakan bisa dijawab pada kolom chat Zoom. Nah, jadi di sini teknisnya siap-siap dibuka saja kolom chat Zoom-nya ya Bapak Ibu. Silakan standby untuk pertanyaannya. Nah, nanti akan kami kirim di chat Zoom. Oke, siap. Untuk soal pertama. Manakah logo koperasi Indonesia yang benar? Nah, silakan Bapak Ibu bisa dijawab ya. Oke. Oke, siap Bapak Ibu. Sudah dijawab ya. Oke, nah di sini sudah ada pemenangnya. Yang tercepat ada Bu Novi Yuni Lestari dari KSPCU Jakarta. Jawabannya adalah nomor 1 ya. Halo Bu Novi. Iya, halo Pak. Oke, siap. Selamat ya sudah memenangkan saldo Saktiling
nanti akan kami hubungi untuk teknis penyerahan hadiahnya. Oh ya, baik, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke soal kedua ya Bapak Ibu. Dimohon untuk siap-siap standby di kolom chat Zoom. Baik, untuk soal kedua akan kami kirimkan di chat Zoom. Logo HUT kemerdekaan RI manakah yang benar? Silakan jawab Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu. Adakah yang sudah menjawab dengan cepat dan benar? Oke, siap. Oke, akan kami tutup ya Bapak Ibu. Oke, di sini logo manakah yang benar? Itu adalah logo yang B ya Bapak Ibu. Logo kemerdekaan yang ke-78 yang sudah dijawab oleh KSP CU Mandua Mas. Apakah hadir? Sudah ada ya? Yang hadir Ibu siapa ya di sini atau Bapak? Dari CU Manduma? Silakan bisa sebutkan namanya Bapak atau Ibu dari CU Manduma di daerah Mandua Mas ya ini. Ibu atau Bapak siapa ya? Oke, Bu Farida ya. Siap, selamat ya Bu untuk memenangkan saldo saktilingnya. Nanti akan kami hubungi. Oke, Bapak Ibu, di sini ada satu pertanyaan lagi ya. Oke, siap-siap standby di kolom chat Zoom. Untuk soal ketiga, berasal dari kota manakah CU Mandiri? Ayo, dari mana Bapak Ibu? Oke. Siap, Bapak Ibu. Kita sudah menemukan pemenang yang cepat dan tepat ya. Oke, di sini Robo. Ya. Nah, kebetulan ini Pak Hengki ya dari CU Perkat Probolinggo. Oke, selamat kepada Pak Hengki ya. Thank you, terima kasih Mas Rizky. Oke, jawabannya tepat dan benar nih. Oke, Terima untuk kasih Suster. hadiahnya nanti akan kita kirimkan ya saldo saktilingnya. Oke, alhamdulillah ya waktu tidak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi ya dari Suster Linda bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran ya mengenai bertransformasi atau punah. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Saya Rifki mewakili tim Sakti dan juga Suster Linda. Kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih ya atas kehadirannya. Untuk ruangan Zoom meeting ini kami beri waktu ya apabila Bapak Ibu ada yang ingin bincang-bincang sedikit di ruangan Zoom Meet. Setelah sekitar 2 menitan ya akan kami tutup ya ruangan Zoom Meet-nya.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya. Akan kami tutup link Zoom-nya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.